أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kita di surat Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-7. Kita lihat dulu terjemah dari ayat ini. Asallahu an yaj'ala bainakum. Allah akan menjadikan di antara kalian wa bainal ladzina adaitum minhum, dan dengan orang-orang yang kalian musuhi selama ini, minhum, di antara mereka, mawaddah, ada kasih sayangnya. Wallahu qadir, Allah maha mampu berkuasa untuk melakukan itu. Wallahu ghafurun rahim, Allah maha pengampun dan Allah akan memberikan kasih sayangnya. Ya, fadhal dibaca. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Ayat ke-7. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa permusuhan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman terhadap orang-orang musyrik, serta diperintahkan agar dilakukan ini adalah selama mereka berada di dalam kesyirikan dan kekufuran. Ya, maksudnya ini ayat ini yang ke-7 berkaitan dengan ayat yang mana? Yang pertama. Di mana ayat yang pertama itu Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk apa? Memusuhi siapa? Ini loh jamaah. Ini udah tua nih, mencetnya harus nonjok. Orang tua kan gitu ya, mencet gitu. Jadi pada ayat yang pertama Allah berfirman di sini kan, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum apa? Auliya, ya. Jadi jangan kalian apa itu? Nah ini, jangan kalian jadikan musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Wali itu apa? Mencintai, menyayangi, gitu maksudnya. Mencintai, menyayangi, loyal sama dia. Gitu. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Nah ini, kalian akhirnya sayang sama mereka.
Berarti di sini ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk apa? Memusuhi. Ingat, permusuhan itu adalah di mana? Di hati. Nanti akan dijelaskan lebih detail di ayat yang ke-8, 9. Permusuhan ini di hati. Ya, jangan kalian mencintai, menyayangi mereka. Oke, paham? Nah, makanya Imam As-Sa'di mengatakan ayat yang ke-7 ini berkaitan dengan yang pertama. Di mana yang pertama perintah untuk memusuhi. Ya kan? Memusuhi mereka. Oke. Sampai kapan permusuhan ini terjadi? Paham? Lalu apa konsekuensi dari sebuah permusuhan ini? Apakah berarti ketika kita memusuhi, ente gak boleh senyum, gak boleh berbuat baik sama dia, gak boleh nolong dia, gak boleh bantuin dia. Jadi kalau ketemu itu kayak Tom and Jerry aja gitu. Apakah seperti itu? Nah, inilah yang dijelaskan. Sampai kapan permusuhan ini? Imam Sa'di mengatakan di sini, selama mereka berada di dalam kesyirikan dan kekufuran, selama mereka syirik, selama mereka kufur, permusuhan itu terjadi. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini menjadikan hati para sahabat yang memiliki kerabat yang masih kafir, itu hati mereka merasa apa? Apa perasaannya kira-kira? Hah? Kayak iba, kasihan. Sampai kapan saya harus seperti ini dengan mereka? Hanya di hati mereka itu apa? Semoga permusuhan ini berakhir dengan kecintaan. Ini keinginan siapa? Para sahabat. Semoga keinginan permusuhan ini berakhir dengan apa? Kecintaan. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Ini hati-hati, ini bahaya nih. Jika mereka beriman, hukum pun berubah sesuai penyebabnya. Maksudnya, rasa cinta dengan didasari keimanan kembali. Karena itu, janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, berputus asa untuk menyuruh mereka kembali pada keimanan. A'udzubillahi Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, yang disebabkan oleh kembalinya mereka pada keimanan. Wallahu qadir. Jadi, dan Allah Maha Kuasa. Mereka ini berharap, ya, seperti yang dijelaskan sama Imam Ibnu Ashur di tafsirnya, bi an yarju minallah an yaj'ala qati'atahum ayilah ila mawaddah, kata Imam Ibnu Ashur. Mereka ini, para sahabat ini berharap agar permusuhan yang Allah perintahkan ini nanti endingnya, ujungnya berubah jadi apa? Jadi kasih sayang lagi, nggak ada permusuhan lagi. Mereka berharap itu. Lalu keinginan sahabat ini Allah kabulkan. Sehingga kata di sini asallah, kata asa, mana tadi pulpennya? Ini asa, ini kalau bahasa Indonesianya artinya mudah-mudahan. Tapi dalam bahasa Al-Quran, asa ini bukan mudah-mudahan, tapi bermakna takkid, penekanan. Sehingga maknanya apa? Pasti Allah akan menjadikan di antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi itu nanti akan ada kasih sayang. Semuanya enggak, Allah bilang minhum.
di antara mereka. Kok bisa? Ya, apa yang Allah sampaikan ini terwujud. Apa itu? Pada waktu penaklukan kota Makkah, banyak dari tokoh mereka itu Allah bukakan hatinya untuk menerima hidayah, mereka masuk Islam. Allah kasih hidayah, masuk Islam. Di antaranya siapa? Tokohnya. Abu Sufyan. Amr bin Hizam. Dan yang lainnya. Mereka masuk ke Islam semua. Makanya Imam Muhammad Amin Syanqiti mengaitkan ayat ini dengan yang di surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Jadi mereka masuk Islam berbondong-bondong. Mereka awalnya kafir, musyrik. Ketika mereka kafir, musyrik, ya permusuhan itu ada. Tetap. Kapan berubah menjadi kasih sayang? Ya kalau dia masuk Islam. Loh ini sahabat Ustaz. Lah kalau kita gimana? Kan gitu kan ya? Kalau kita gimana? Loh kalau kita doa. Doain semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, keluarga Anda yang masih kafir. Doa terus. Para sahabat juga berdoa kok. Mereka berharap agar keluarganya yang kafir ini selesai masa permusuhannya. Maksudnya apa? Masuk Islam, beriman. Jadi kabulkan doanya. Paham? Wallahu qadir. Allah mampu untuk merubah hati orang. Kemarin kafir memusuhi. Ya sekarang menjadi orang yang beriman. Sampai Abu Sufyan ketika masuk Islam. Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah. Dulu aku memerangi kalian. Maka utuslah aku ke satu tempat di mana aku bisa memerangi orang kafir. Ya, ini maksudnya. Jadi mereka beriman akhirnya. Jadi pelajarannya buat kita adalah apa? Wallahu qadir. Allah sangat mampu, maha kuasa untuk merubah keadaan seseorang. Dia kafir, dengan mudah Allah akan merubah dia menjadi orang yang beriman. Maka doalah, inilah senjata yang paling ampuh. Karena inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini berada di jari-jarinya Allah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan bolak-balikkan hati manusia sesuai kehendak Allah. Makanya yang beriman di hadis Anas ibnu Malik, Rasulullah Anas mengatakan karena Rasulullah SAW yuksiru an yaqul, bahwa Rasulullah SAW sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu Anas mengatakan, ya Rasulullah, amanna billah, amanna bik wa bima ji'ta ilaik. Hal takhafu alaina? Lihat. Wahai Rasulullah SAW, kita sudah beriman dengan Allah, beriman dengan engkau, beriman dengan semua yang engkau sampaikan. Sekarang engkau takut kepada kita? Takut kita melenceng lagi? Rasulullah SAW menjawab apa? Faham pertanyaannya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam, ya saya takut sama kalian. Inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia ini di tangan jari-jarinya Allah. Allah akan berubah sesuai dengan yang dikehendaki. Makanya Rasulullah SAW saja sering berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Orang beriman disuruh rajin baca doa ini. Lah yang kafir bagaimana? Yang musyrik bagaimana? Yang bergelimang maksiat bagaimana? Doain juga. Semoga Allah
membalik. Makanya inilah senjata yang paling utama orang yang beriman. Wallahu qadir. Allah Maha Kuasa. Indah penghujung ayat ini. Wallahu qadir. Kemudian ditutup. Wallahu ghafurun rahim. Luar biasa. Fadhal. Wallahu qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang diantaranya adalah memberikan petunjuk pada hati dan merubah-rubahnya dari satu kondisi ke kondisi lain. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada dosa yang karena besarnya membuatnya tidak memberi ampunan, dan tidak ada aib yang karena beratnya membuatnya tidak menutupinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini terdapat kabar gembira Islamnya sebagian orang-orang musyrik yang pada saat itu memusuhi orang-orang mukmin. Hal itu terjadi, segala puji dan karunia hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Saya pernah ceramah di sini cukup lama tapi tentang kisah seorang sahabat namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah. Sepupuan sama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Masuk Islam. Karena Abdullah bin Sa'ad pandai menulis dan membaca, maka beliau diangkat menjadi tim penulis wahyu. Mulia. Jibril turun, dia yang pertama dengar yang nulis. Tapi hati manusia di antara jari-jari Allah. Allah bolak-balikin. Sesuai dengan kehendaki Allah, dengan hikmah. Abdullah bin Sa'ad akhirnya murtad. Kenapa? Karena merasa wahyu itu turun kepada dia. Bukan sama Rasulullah SAW. Murtad dia. Selang berapa lama, datang lagi menemui Utsman bin Affan. Masuk Islam lagi. Dan beliau menjadi sahabat mulia. Beliaulah yang terlibat dalam penaklukan Palestina. Mesir, Sudan, Jazair, Tunis. Lewat beliau. Inilah hati manusia. Amr bin As luar biasa memusuhi Rasulullah SAW di awal Islam. Sampai sahabat yang hijrah ke Habasyah dikejar sama beliau. Mempengaruhi Raja Najasyi. Terjadi dialog alot antara raja dengan Ja'far radhiyallahu anhu dengan siapa? Amr bin As. Tapi pada akhirnya Amr pun pergi menemui Rasulullah SAW dan berpapasan dengan sejawatnya, yaitu Khalid bin Walid. Engkau mau kemana ya Khalid? Kamu mau kemana Amr? Kita tidak usah menutupi diri kita. Kita ini pergi ingin menemui Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tersenyum dan bertakbir melihat Islamnya Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah, putranya Abu Jahal, yang lehernya sudah dihalalkan oleh Rasulullah SAW pada waktu penaklukan kota Makkah. Jika kalian menemui Ikrimah, bunuh di tempat. Ikrimah pun ikut pelayaran menuju Habasyah. Ringkas cerita, gelombang tinggi tiba. Ketika gelombang tinggi, akhirnya semua orang yang di dalam kapal itu berlindung kepada Allah. Di situ hidayah terbuka. Ternyata Tuhan mereka tak bisa menyelamatkan. Ketika kondisi sulit, kita harus kembali kepada Tuhannya Muhammad. Ternyata Muhammad benar. Ketika sampai di tujuan, balik lagi dengan kapal berikutnya. Bagaimana caranya beliau bisa masuk ke tendanya Rasulullah SAW? Itulah rahasia Allah. Beliau nyampe ke tendanya Rasulullah SAW.
Coba di tengah jalan ketemu sahabat. Ya kelar. Gelinding tuh kepala. Tapi sampai ke tendanya Rasulullah SAW. Akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW terima masuk Islamnya. Lihatlah jemaah. Susah payah beliau masuk Islam. Tapi beliau meninggal sahabat mulia Ikrimah putra Abu Jahal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Begitulah jemaah. Dulu yang disuruh untuk memusuhi, dengan mudah Allah merubah hati mereka untuk iman. Hindun, istrinya Abu Sufyan. Seperti apa dia jahatnya? Sama. Jadi kesimpulan buat kita. Di sini dimunculkan ayat surat Zumar 53. La taqnatu min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Dan itu adalah sifat orang-orang kafir. Sehingga dimunculkan wallahu qadir. Allah maha mampu segalanya. Jangan putus asa. Yang kedua, Allahu ghafur. Artinya, kata para ulama tafsir, Allah pun mengampuni dosanya Abu Sufyan. Allah mengampuni dosa istrinya Abu Sufyan, Hindun. Allah mengampuni dosanya Ikrimah. Allah mengampuni dosanya Amr bin As. Allah mengampuni dosanya Khalid bin Walid. Amr bin Hizam. Dan seterusnya. Allah mengampuni dosa. Rasulullah SAW mengatakan kepada Amr bin As, kepada Khalid bin Walid. Ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong doain agar Allah mengampuni dosa saya sebelumnya dulu. Al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dosa sebelum kamu semuanya. Asal Islamnya benar, terus dia taat, bertauhid, Allah akan ampuni. Tapi kalau masuk Islam ternyata dia sama saja, digabung jadi satu nanti dosanya sama Allah. Yang dulu sama yang sekarang. Tapi kalau Islamnya fahasuna islamu, Islamnya benar, habis yang kemarin. Ghafur. Inilah Rahim, kasih sayangnya Allah. Ghafur digandeng dengan apa? Rahim, kasih sayang. Allah itu sayang sama hambanya. Perhatikan ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Allahu Akbar. Katakanlah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ku ini siapa? Hamba-hambaku. Berarti disandarkan kepada siapa? Mulia tidak. Tapi siapa yang dimaksud dengan hamba-hambaku yang mulia ini? Alladzina asrafu. Mereka yang selama ini banyak berbuat dosa. Bukan orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai hamba-hambaku yang beriman di ayat ini, tidak. Tapi ayat ini mengatakan wahai hamba-hambaku yang banyak dosanya. Hambaku yang kemarin kafir, syirik, bergelimang maksiat. Kalian hambaku. La taqnatu. Jangan putus asa. Ya Allah jemaah. Udah kufur, udah syirik, udah maksiat. Masih dipanggil dengan panggilan apa? Hambaku. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah. La taqnatu, jangan putus asa. Ujung ayat ini apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ditambahi lagi, jami'an, semuanya. Tak tersisa. Semuanya dihapus. Lihat jemaah. Kurang apa Abu Sufyan dulu? Kurang apa Khalid bin Walid? Ikrimah, Amr. Kurang apa permusuhan dia terhadap Rasulullah SAW? Abu Sufyan sampai mengatakan, wahai Muhammad di perang Uhud, hari ini saya nggak bisa bunuh kamu, besok saya bunuh kamu. Allah ampuni dosanya. Gak main-main loh dosanya jemaah. Tapi Allah ampuni. Inilah kasih sayangnya Allah. Tinggal pertanyaannya, sadar nggak kita akan hal ini? Mau nggak kita kembali kepada Allah untuk menggapai
rahmat, kasih sayang, dan ampunan Allah ini. Subhanallah. Kemudian lanjutkan. Tapi sebelumnya saya terjemahin dulu biar nggak bingung nanti baca ini. Di ayat yang ke-8, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian. Perhatikan ini, Allah tidak melarang anil ladzina lam yuqatilukum, berkaitan dengan mereka-mereka yang tidak memerangi kalian, karena agama kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumahmu, antabarruhum, untuk kalian berbuat baik sama mereka. Allahu Akbar. Wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil sama mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Fadal dibaca. 8. Ketika turun ayat-ayat mulia ini yang mendorong orang-orang mukmin untuk memusuhi orang-orang kafir. Yang di atas tadi, ayat yang pertama, masih dibalikin di ayat yang pertama, yaitu perintah untuk memusuhi orang kafir. Terus? Terjadilah berbagai peperangan di antara orang mukmin dan orang kafir, dan orang-orang mukmin melakukannya dengan sempurna. Ya, seperti apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan sebagainya. Terjadi pertempuran. Terus? Mereka merasa berdosa karena telah menyambung kekerabatan dengan keluarganya yang musyrik. Mereka mengira bahwa itu termasuk dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberitahukan bahwa hal itu. Faham. Allah menyuruh tadi batas. Yang pertama tadi selesai ya. Batas permusuhan sampai di mana? Ternyata batasnya sampai apa? Ketika mereka beriman. Oke, sekarang masalahnya berbeda. Ketika Allah menyuruh semua orang beriman untuk memusuhi orang kafir. Makna memusuhi ini garis bawahi. Memusuhi ini garis bawahi. Apakah konsekuensi dari memusuhi itu adalah sama sekali tidak boleh bersikap baik menolong dia? Paham tidak? Memusuhi berarti nggak boleh berbuat baik sama dia. Jadi ketemu dia, bunuh. Apakah seperti itu? Ini yang dijelasin di ayat ini. Ini hati-hati ini pemahaman penting ini. Di sini akan dibedakan antara perintah memusuhi dengan berbuat baik. Yuk, fadhal dibaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberitahukan bahwa hal itu tidak termasuk dalam larangan seraya berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung tali kekerabatan, memberi balasan baik dan berbuat adil terhadap orang-orang musyrik dari kalangan kerabat dan yang lainnya jika mereka tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman dan negeri kalian. Kalian tidak berdosa jika menyambung tali kekerabatan dengan mereka, sebab menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang musyrik dalam kondisi seperti ini tidak terlarang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang tua kafir yang memiliki anak muslim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan aku yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Faham? Selesai masalahnya kan?
Jadi Allah membedakan antara orang kafir yang tidak memerangi. Berarti orang kafir yang hidup damai, tentram dengan orang Islam. Dengan sisi yang kedua, orang kafir yang memerangi orang Islam. Memerangi umat Islam. Dibedain sama Allah. Semuanya, mau yang tidak memerangi ataupun yang memerangi, semuanya harus ada apa? Permusuhan. Di mana? Di hati. Oke, paham? Di hati. Mereka yang tidak memerangi sama sekali, maka boleh Anda berbuat baik sama dia. Karena dia tidak memerangi kalian. Boleh berbuat baik bukan berarti ada loyalitas di hati. Ya, jangan dilogikan, kok kontradiksi, utekmu yang gak nyambung. Ya kan, Allah yang nyuruh kok. Dibedain sama Allah. Adawa, permusuhan ada di dalam hati. Tetapi Anda boleh berakhlak baik sama dia. Berakhlaklah yang baik sama dia. Paham? Dicontohkan sama para ulama di sini dengan siapa? 2 contoh kasus. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, Rasulullah SAW menikah dengan putrinya. Ini di luar perang, ya kan? Oke, yang paling banyak dicontohkan adalah kisah Asma. Dan ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Siapa Asma? Putri Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, dari istri Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pertama, yaitu namanya Qutailah bintu Abdul Uzza bin Sa'ad. Ini yang pertama istrinya. Pernikahan dengan Qutailah, Abu Bakar punya anak Asma. Ya. Ketika Islam datang, Qutailah tidak mau masuk Islam. Dicerai sama Abu Bakar. Menikahlah dengan Ummu Ruman. Ummu Ruman punya anak Aisyah. Ya. Ketika hijrah ke Madinah, sudah ini jarak jauh, sudah hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah. Tiba-tiba Qutailah ini, yaitu ibundanya Asma, datang jenguk anaknya. Gimana? Jenguk anaknya dengan membawa makanan-makanan. Bawa makanan, bawa pakaian, kain buat anaknya. Asma pergi menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibuku yang musyrikah datang kepadaku dengan satu kepentingan. Dia membawa hadiah-hadiah buat saya. Bolehkah aku menerimanya? Atau aku harus menolaknya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Sili ummaki. Berhubung, sambutlah ibumu. Sambunglah tali silaturahmimu dengan ibumu. Allahu Akbar. Sili ummaki. Sambung silaturahmimu dengan ibumu. Musyrikah jemaah. Kenapa? Karena dia perempuan yang tidak memerangi Islam. Makanya sama Imam Sa'di dikaitkan dengan surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm. Jika kedua orang tuamu itu musyrik, syirik orang tuamu, kafir orang tuamu, umpamanya, dan menyuruh kamu untuk berbuat syirik, menyuruh kamu untuk kafir, fala tuti'huma. Jangan didengerin. Dimusuhi. Lihat ujungnya. Iya, ada permusuhan. Di mana? Ya, saya membenci syiriknya. Saya benci mereka yang orang-orang musyrik kafir. Tapi Allah bilang, wasahibhuma
Fid dunya ma'rufa. Fid dunya, bergaullah kamu dengan keduanya. Ma'rufa, dengan cara yang baik. Lihat jemaah. Allahu Akbar. Inilah Islam. Inilah Islam. Menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapapun orangnya. Selama dalam kondisi silm, aman, tentram, damai. Berbuat baik kepada siapapun Anda. Apalagi dia orang Islam. Apalagi orang kafir kita disuruh berbuat baik. Binatang kita disuruh berbuat baik. Ingat Anda hadis Bukhari Muslim tentang sosok yang hidupnya penuh maksiat. Tapi dia ngasih minum anjing. Anjing ya akhi. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama fikih mengatakan anjing itu najis semuanya. Bukan liurnya aja. Bukan mulutnya tok yang najis. Sebadan najis kata para ulama. Kebanyakan para ulama. Jadi kalau inti pegang sama, inti megang kena ininya sama. Kata orang Jawa Timur congornya. Kata. Najis semua. Najis ya ma. Dan jenis najisnya adalah najis apa? Berat. Tapi kalau ada anjing yang kehausan, disuruh ngapain? Kasih minum. Jangan dipegang, tapi Allahu Akbar. Dia telah Islam. Ada burung yang makan tanaman Anda. Biji-biji yang ada di tanaman Anda. Rasulullah SAW bilang apa? Setiap satu butir biji yang dipatok oleh burung itu adalah sedekah untuk pemilik pohonnya.